Kami sangat bersyukur kepadamu ya Bapak, karena Bapak yang Maha Mulia selalu memberi waktu untuk kami berkumpul mendengarkan sabdamu ya Bapak. Bapak, sabdamu memang adalah pedoman hidup bagi anak-anakmu ya Bapak. Oh, Bapak, kami mohon kepadamu ya Bapak, sehingga anak-anakmu bisa berdoa dan memuji nama kebesaranmu. Oh Bapak, di dalam namamu Bapak selalu ada kehidupan, ada kemenangan, ada kemuliaan. Namamu adalah Maha yang Maha Mulia dan Maha Kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk mendengarkan firman-Mu yang baik untuk pedoman hidup kami sehari-hari ya Bapak. Karena firman-Mu adalah pelita bagi jalan kami sehari-hari. Di dalam nama-Mu ya Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Pada malam hari ini kami bisa mendengarkan firman-Mu walaupun melalui Zoom. Dan yang kami berdoa kepadamu ya Bapak untuk yang membawakan firman ke urapi sehingga apa yang disampaikan kepada kami adalah kebenaran dan bisa sampai ke hati kami dan pikiran kami. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur terima kasih. Amin. Ya, puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur pada malam hari ini. Kalau kita masih diberikan kesempatan, terima kasih Bu Indah untuk doanya. Kita boleh berkumpul bersama-sama, ya, walaupun memang masih melalui Zoom meeting. Ya, ke depan kita juga akan merencanakan ibadah doa malam seperti ini akan kita jalani dengan ibadah onsite di gereja dan juga yang masih di rumah, yang mengikuti dari Zoom masih bisa mengikuti dan kita akan laksanakan ibadah doa malam kita. Ya, puji Tuhan. Mari kita akan bersama-sama membahas dari satu bagian di dalam kitab Nabi Yesaya. Saya mengajak Bapak Ibu bersama-sama kita akan melihat di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-30. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-30. Ya. Nah, jadi ini tema malam hari ini, yaitu kesulitan adalah bagian dari kehidupan. Nah, waktu Bu Lika cari lagu untuk menyesuaikan dengan temanya, lalu saya katakan temanya adalah kesulitan adalah bagian dari kehidupan. Waduh, judulnya kok serem banget katanya. Kalau bisa jangan kesulitan judulnya ya. Kenikmatan, keindahan, kenyamanan, keamanan gitu ya. Nah, tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita menyadari bahwa di dalam kehidupan kita seringkali kesulitan itu tidak dapat terhindarkan. Ya, kesulitan itu tidak dapat terhindarkan. Tetapi bagaimana persoalannya adalah bagaimana kita menanggapi, ya, menyikapi kesulitan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, maka kita belajar dari Yesaya pasal yang ke-30, nanti saya akan mengambil beberapa ayat ya untuk kita boleh belajar di dalam memahami
ya, atau menyikapi setiap kesulitan yang kita hadapi. Nah, maka izinkan saya memberikan satu gambaran deskripsi tentang satu cerita. Ya, tentang satu cerita, ya, jika Anda memiliki jadwal pertemuan pagi, ya, pukul 9.30. Ya, kita memiliki jadwal pertemuan yang penting, ya, di pagi hari itu dijadwalkan jam 9:30, ya, jam 9.30. Nah, pada waktu di dalam perjalanan, pertemuan itu akan dimulai setengah jam lagi. Ya, setengah jam lagi akan dimulai. Nah, pada waktu dalam perjalanan, lalu kemudian laporan lalu lintas memperingatkan para pengguna jalan agar mengambil jalan yang lain. Karena jalan bebas hambatan yang Anda lewati itu terblokir oleh truk yang mogok. Ya. Dan Anda hampir terlambat. Nah, ketika posisi yang harus cepat-cepat begitu, maka harus ambil jalan lain. Nah, ketika Anda kembali ke jalan biasa, ya, Anda berusaha untuk tetap tenang, ya. Waktu kembali ke jalan biasa, tiba-tiba sebuah mobil sport warna merah itu memotong di depan Anda. Kemudian tabrakan tidak terelakkan. Tabrakan terjadi. Maka kerusakan tabrakan itu sebenarnya kecil saja. Tetapi persoalannya Anda harus menunggu sampai polisi datang untuk membuat sebuah laporan. Nah, ketika Anda tiba di tempat kerja, ya Anda diberitahu bahwa pertemuan dibatalkan karena ketidakhadiran Anda. Karena terlambat. Dan atasan Anda ingin Anda segera menghadap dia di kantornya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, situasi-situasi seperti ini atau situasi-situasi yang lebih rumit itu bisa terjadi tanpa kita bisa mengendalikan. Ya, tanpa kita bisa mengendalikan. Kalau Bapak Ibu dalam posisi di jalan tol lalu mogok, macet total, lalu tidak bisa kemana-mana gitu. Nah, banyak orang juga panik. Ya, panik itu menggerutu, ngomel, ya, dan lain sebagainya. Itu padahal apa yang kita lakukan di dalam mobil dengan teriakan, dengan bahasa yang macam-macam, ya, itu tidak akan mengubah apa-apa. Nah, ada persoalan-persoalan atau kesulitan-kesulitan, kerumitan-kerumitan dalam hidup itu yang tidak bisa kita sangka tiba-tiba datang begitu saja. Ya, ada persoalan, penderitaan yang kita alami, itu terjadi tanpa kita sangka datangnya. Ya, kemudian itu menggelisahkan kita, ya, membuat kita panik, khawatir, takut, dan lain sebagainya. Walaupun penderitaan atau kesulitan yang terjadi itu bisa kita lihat dari mana datangnya. Ya, seperti yang sering saya sampaikan bahwa penderitaan atau kesulitan itu bisa terjadi karena memang God's will. Karena Tuhan menghendaki seperti itu. Atau Tuhan memang mengizinkan itu terjadi. Atau mungkin kesulitan, penderitaan bisa terjadi karena kehendak manusia itu, kemauan manusia, sehingga terjadi satu kesulitan atau penderitaan, keinginan-keinginan dan lain sebagainya. Ya, terlepas dari itu ada yang namanya wabah, penyakit, hukum alam yang membuat orang juga bisa sakit. Ya, walaupun juga ada intervensi dari kuasa kegelapan. Ya, pengaruh dari kuasa kegelapan. Tetapi terkadang terjadi sesuatu yang kita sulit untuk memahami kenapa ini terjadi. Maka saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk sebenarnya bisa menyadari bahwa kesulitan itu bisa datang kapan saja.
Ya, bentuknya apa saja, terjadi oleh karena siapa, oleh karena apa, dan lain sebagainya. Maka saya ingin kita melihat di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-30, kalau kita melihat dari ayat yang pertama dan sampai ayat yang ketiga nanti ya. Nah, kalau kita lihat siapa yang kita andalkan pada saat situasi yang kita tidak tahu jalan keluarnya atau kesulitan yang sedang kita hadapi, sebenarnya siapa yang kita andalkan? Nah, maka kalau kita membaca, seringkali pada saat kesulitan itu terjadi dalam hidup kita, kita mulai merancangkan sesuatu dengan hikmat dan kekuatan kita sendiri. Kita mencoba mencari jalan keluar, kita mencoba memikirkan, lalu kemampuan yang kita punya apa, lalu kita mencoba untuk mencari jalan keluar. Nah, ini yang terjadi di dalam kehidupan orang Israel, ya, secara khusus dari kerajaan Yehuda yang ditegur oleh Yesaya di dalam Yesaya pasal yang ke-30. Ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga dikatakan oleh Yesaya, bukan Mesir, tetapi Tuhan yang memberi pertolongan. Di ayat yang pertama dikatakan, celakalah anak-anak pemberontak, maksudnya kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Kaum Israel, kaum Yehuda, dalam kesulitan yang dihadapi, mereka merancangkan satu rancangan yang bukan dari Tuhan. Kemudian yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku. Karena kaum Yehuda, orang-orang Yehuda mencoba untuk bersekutu dengan Mesir untuk melawan Babel. Kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya? Sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Jadi karena merancangkan sesuatu dan mencoba dengan hikmat dan kekuatan sendiri tanpa melihat rancangan Tuhan dan perkenanan Tuhan, maka poin yang akan mereka dapatkan adalah mereka dosanya semakin bertambah. Ayat yang kedua, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Apa yang diperoleh? Ayat 3, tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu. Dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Nah, kita belajar dari kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Seringkali kita mencoba merancangkan, bukan tidak boleh, bukan tidak baik. Kita memiliki pemikiran untuk kita bisa keluar dari satu kesulitan. Tetapi kita perlu perhitungkan apakah yang kita lakukan itu hanya menambah dosa, akan mempermalukan kita, dan akan menodai kita. Ini yang perlu menjadi pertimbangan. Sehingga saat mengambil keputusan adalah baik untuk meminta keputusan Tuhan. Untuk belajar nanti kita di poin-poin berikutnya bagaimana kebenaran pengajaran Tuhan itu penting untuk membuat kita mengambil satu keputusan. Ya, untuk mengambil satu keputusan. Bahkan Tuhan mengatakan nanti di ayat yang ke-15, berdiam. Justru tidak melakukan apa-apa karena memang ketidakberdayaan, ketidaksanggupan yang
harus dilakukan, kalau harus berdiam, maka Tuhan mengatakan melalui Yesaya, dengan berdiam tenang. Itu justru letak kekuatan kita. Ini yang pertama. Bagaimana kita melihat kesulitan yang kita hadapi, kita coba tanpa Tuhan, ya, tanpa melihat keputusan Tuhan, rancangan Tuhan, kita mengalami ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Menjadi bertambah berdosa, lalu mempermalukan dan menodai kehidupan kita. Kemudian yang kita lihat di bagian yang kedua, pada saat kesulitan itu terjadi, yang kita hadapi, seperti Israel dikatakan di ayat yang ke-9, mereka semakin menjauh dari Tuhan. Mereka enggan mendengarkan Tuhan. Di ayat yang ke-9 kalau kita membaca, sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak, anak-anak yang suka bohong, anak-anak yang enggan mendengar akan pengajaran Tuhan. Semakin orang mengalami kesulitan, semakin orang enggan mendengar akan pengajaran Tuhan. Ini yang terjadi, contoh yang kita bisa lihat di dalam kehidupan bangsa Israel. Bangsa Yehuda di zaman Raja Hizkia yang mendapatkan satu teguran dari Nabi Yesaya. Dalam kesulitan mereka semakin menjauh dari Tuhan. Mereka enggan mendengarkan pengajaran Tuhan. Banyak persoalan yang terjadi. Tapi apakah persoalan itu justru membuat kita semakin dekat kepada Tuhan atau membuat kita sebenarnya semakin menjauh dari Tuhan? Maka yang kita bisa lihat di ayat yang ke-10, bagaimana mereka semakin menjauh dari Tuhan. Di ayat yang ke-10, ya, mereka enggan terhadap kebenaran. Mereka hanya fokus pada apa yang mereka inginkan. Di ayat yang ke-10, yang mengatakan kepada para tukang tili, jangan menili. Dan kepada para pelihat, janganlah lihat bagi kami hal-hal yang benar. Yang pertama, enggan terhadap kebenaran. Janganlah lihat bagi kami hal-hal yang benar. Tetapi katakanlah kepada kami hal-hal yang manis. Lihatlah bagi kami hal-hal yang semu. Semakin dalam kesulitan, semakin menjauh dari Tuhan. Karena mereka enggan terhadap kebenaran. Mereka hanya fokus kepada apa yang mereka inginkan. Kalau boleh, persoalan ini bisa selesai dengan cara yang aku inginkan, maka jangan bicara tentang kebenaran. Jangan beritahu kami tentang kebenaran apa yang harus kami jalani dalam kesulitan ini. Kami ingin jalan keluar yang terbaik. Kami ingin sesuatu yang berakhir manis, yang berjalan dengan baik. Walaupun itu tanpa kebenaran. Kemudian mereka semakin menjauh dari Tuhan. Di ayat yang ke-11, mereka meninggalkan jalan Tuhan. Di ayat yang ke-11, mengatakan, menyisihlah dari jalan dan ambillah jalan lain. Jangan susahi kami dengan yang Maha Kudus Allah Israel. Semakin mereka mengalami tekanan kesulitan yang dihadapi, semakin mereka enggan
untuk mendekat kepada Tuhan. Mereka semakin meninggalkan jalan Tuhan. Janganlah susahi kami dengan yang Maha Kudus, Allah Israel. Kira-kira dalam bahasa kasar, kami sudah muak dengan kata-kata kebenaran yang harus dijalani dalam posisi yang sulit yang kami hadapi. Kami inginkan Mesir menolong kami inginkan jalan pintas supaya kami dapat lepas, dapat keluar dari ketakutan, dari kekhawatiran, dari kegelisahan oleh tekanan dari tentara Babel, dari orang-orang Babel atau orang-orang Asyur. Mereka tidak mau disusahi oleh Yang Maha Kudus, Allah Israel. Maka di ayat yang ke-12 yang terjadi, ayat 13 dan ayat 14, apa yang terjadi dengan mereka yang enggan menerima kebenaran? Mereka enggan mendengar pengajaran Tuhan. Mereka enggan berjalan di jalan Tuhan. Dikatakan ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Sebab itu beginilah firman Yang Maha Kudus, Allah Israel. Oleh karena kamu menolak firman ini dan mempercayakan diri kepada orang-orang pemeras dan yang berlaku serong dan bersandar kepadanya, maka sebab itu bagimu dosa ini akan seperti pecahan tembok yang mau jatuh, tersembul keluar pada tembok yang tinggi, yang kehancurannya datang dengan tiba-tiba dalam sekejap mata. Ayat 14, seperti kehancuran tempayan tukang periuk yang diremukkan dengan tidak kenal sayang, sehingga di antara remukannya tiada terdapat satu keping pun yang dapat dipakai untuk mengambil api dari dalam tungku atau mencedok air dari dalam bak. Dikatakan oleh Yesaya, kehancuran orang Israel itu berkeping-keping sampai kepingan, satu keping pun tidak ada yang bisa untuk dipakai mencedok air. Karena begitu kecil, pecahannya begitu remuk, begitu hancur. Ini yang terjadi. Oleh sebab itu, apa yang sedang kita jalani dalam kehidupan kita saat kita menerima kesulitan, penderitaan yang terjadi dalam hidup itu, maka peristiwa ini di dalam Yesaya pasal yang ke-30 mengajarkan kita bagaimana bersikap terhadap kesulitan yang datang di dalam kehidupan kita. Karena memang tidak bisa kita hindarkan. Ya, selalu saja persoalan itu, kesulitan itu bisa muncul kapan saja dan terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita. Tinggal bagaimana kita menyikapi. Dan ini adalah sebuah contoh yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Kemudian di ayat yang ke-15, mereka semakin menjauh dari Tuhan. Apa yang dikatakan? Mereka enggan bertobat. Mereka enggan untuk tinggal tenang dan percaya. Di ayat yang ke-15 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tapi kamu enggan. Firman Tuhan mengatakan, kembalilah kepada Tuhan. Bersandarlah kepada Tuhan dengan bertobat dan tinggal diam. Kamu akan diberikan pertolongan. Kaum Yehuda diberikan kesempatan, diberikan waktu untuk datang kepada Tuhan dan berdiam, percaya
tinggal tenang, mempercayakan diri berserah kepada Tuhan, maka akan diselamatkan. Maka akan memiliki kekuatan yang baru. Tetapi mereka enggan. Disinilah Bapak Ibu yang terkasih, kita belajar. Saya pun belajar. Bagaimana kita akan dapat tinggal tenang, berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Supaya kita melihat bagaimana tangan kasih Tuhan itu yang akan berkarya di dalam kehidupan kita. Tetapi banyak orang yang sedang mengalami kesulitan itu enggan melakukannya. Karena mungkin keinginan-keinginannya dengan hikmat, dengan apa yang mereka inginkan itu tidak segera mereka dapatkan. Sehingga mereka tidak tahan. Maka di bagian berikutnya, bagaimana kita belajar. Di ayat 16 dan ayat 17 dikatakan mereka tidak mau tinggal diam, tinggal tenang di dalam Tuhan, berserah kepada Tuhan. Tetapi mereka berkata, bukan, kami tidak mau tinggal diam, kami tidak mau tinggal tenang, tetapi kami mau naik kuda dan lari dengan cepat. Karena kami harus menyelesaikan kesulitan ini dengan cara kami, dengan kekuatan yang kami punya. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda yang tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Dikatakan oleh Tuhan, 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Sekalipun kamu naik kuda yang cepat larinya, naik kuda yang tangkas, engkau tetap akan terkejar. Karena pengejarmu akan lebih tangkas. Dan apa yang terjadi? Apa yang engkau miliki 1000, engkau akan lari hanya melihat ancaman dari 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang, kamu yang beribu-ribu kamu akan lari. Sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Tidak berguna apa-apa. Tidak memperoleh jalan keluar apa-apa. Tetapi semakin terpuruk. Maka di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, sebab Ia yang akan menyelesaikan. Berserahlah, sebab Ia yang akan memelihara kamu. Seberapa banyak kita orang percaya, anak-anak Tuhan, mau bersikap rendah hati dan berserah kepada Tuhan. Maka di bagian yang ketiga yang menarik untuk kita perhatikan, bahwa sebenarnya lebih baik jika kita ini menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Karena menanti-nantikan Tuhan itu disebut dengan kata khafah, yang berarti terikat atau dipersatukan dengan dililit, sehingga persatuan itu kuat dan tidak terlepas. Maka menanti-nantikan Tuhan itu seperti seorang yang terikat kuat dengan Tuhan, yang dililit
bersatu dengan Tuhan, tidak mau berpisah. Maka di ayat 18 dan ayat 19 dikatakan, ya, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan apa? Kasih-Nya kepada kamu. Tuhan hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Berbahagialah orang yang hidupnya berpaut, terikat, dililit, dipersatukan dengan Tuhan, menanti-nantikan Dia. Di ayat yang ke-19, sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Engkau yang mengalami kesulitan, engkau tidak akan terus menangis. Sebab Tuhan hendak menunjukkan kasih-Nya kepadamu. Sebab ia bangkit hendak menyayangi kamu, maka nantikanlah Dia. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab engkau. Ia akan mendengar dan ia akan menjawab. Bapak Ibu yang terkasih, demikian yang kita bisa pikirkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana seringkali kesulitan itu datang senantiasa dalam kehidupan kita tanpa kita bisa mengerti. Ya, jadi unpredictable. Tidak bisa kita prediksikan kapan kesulitan dan bahkan kita tidak mengerti bagaimana jalan keluarnya. Tapi kita belajar bagaimana Yesaya menasehati bangsa Yehuda yang sedang berada dalam kesulitan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami pada malam hari ini. Kami mengucap syukur jikalau kami boleh merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan yang menolong kami untuk memahami jika setiap kehidupan kami menghadapi kesulitan yang datang. Apa yang harus kami lakukan, kami pikirkan, dan apa yang hendak kami jalani dalam kehidupan ini jika kesulitan itu datang. Biarlah kami boleh belajar dari nasihat firman-Mu. Kami boleh tetap mendengarkan pengajaran-Mu. Kami boleh tetap mendengar kebenaran itu. Kami boleh tetap percaya, berserah hanya kepada Engkau. Dan kami tinggal diam untuk menanti-nantikan saatnya Tuhan menolong kami. Saatnya Tuhan menjawab kami. Berikan kami damai sejahtera, sukacita surgawi di dalam kesulitan apapun yang kami hadapi. Kami percaya sebab Engkau Allah yang memelihara kehidupan kami. Kami mengucap syukur, dan jikalau sebentar kami boleh menaikkan doa-doa syafaat kami, dengarlah seruan doa kami ya Tuhan. Jika kami boleh berseru kepada Engkau, maka Engkau Allah yang adil, Engkau Allah yang akan mendengar dan menjawab setiap doa kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih, kami berdoa demi nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan, kami Yesus Kristus. Amin.